Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 9 DPR RI, merangkap anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Saya mengajak Anda untuk menghayati apa yang ingin saya katakan mengenai sistem jaminan sosial nasional. Selama ini tentu persoalan masyarakat ditolak dari rumah sakit ketika berobat, kemudian yang tadinya mampu menjadi tidak mampu, atau biasa kita katakan sadikin, sakit sedikit miskin. Itu sering terjadi, dan saya yakin semua di antara kita pasti mengenal atau mengalami hal-hal pahit jika kita mengalami sakit, tidak bisa berobat, kemudian segala hal harus kita pertaruhkan. Saya bertanya-tanya selama ini apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Ternyata salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya sistem jaminan sosial nasional yang merupakan amanat dari konstitusi, dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan di dalam pasalnya bisa dilihat tugas itu terutama ada di tangan pemerintah. Kemudian tugas berikutnya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya harus katakan dengan tegas dalam forum ini bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah terwujud tanpa adanya sistem jaminan sosial nasional. Di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas juga dikatakan bahwa seluruh rakyat berhak mendapatkan jaminan sosial. Pasal 34 juga mengatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial. Lalu apa persoalannya hingga hari ini kita tidak memiliki jaminan sosial? Bapak Ibu, para pendengar yang saya cintai, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sesungguhnya turunan dari amanat konstitusi itu telah ada, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, di mana di situ dikatakan bahwa sesungguhnya seluruh rakyat berhak mendapatkan 5 jaminan, sebuah bentuk kehadiran negara, sebuah bentuk perlindungan kekuasaan yang ada untuk seluruh rakyat dari mulai lahir hingga masuk liang lahat, berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun serta jaminan kematian. Jika kita hayati, saya yakin tidak pernah ada seorang pun di Republik ini yang tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Tidak ada satu orang pun yang satu kali saja tidak pernah celaka dalam hidupnya. Saya yakin jika usia kita panjang, maka kita tahu kita membutuhkan jaminan hari tua, kita membutuhkan dana pensiun, dan saya yakin setiap orang di Republik ini juga pasti mengalami kematian. Sekali lagi, 5 jaminan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah bentuk jaminan, bentuk perlindungan dari negara bagi seluruh rakyat, dari mulai lahir hingga masuk liang lahat. Bapak, Ibu, dan pendengar yang saya cintai, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahwa perjalanan Undang-Undang 40 2004 tidak berjalan mulus. Dari 11 PP dan 10 Pepres yang ada, pemerintah SBY hanya mengeluarkan satu saja Pepres, yaitu tentang Dewan Jaminan Sosial pada tahun 2008. Tetapi sistem ini sayangnya tidak akan pernah berjalan jika tidak ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di dalam pasal 52 Undang-Undang 40 tegas dikatakan bahwa yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditunjuk 4 badan, yaitu Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri. Keempat badan ini jika menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak lagi bisa ada dalam Undang-Undang BUMN, yaitu sebuah badan yang orientasinya profit. Di negara manapun sistem ini dijalankan oleh badan yang berorientasi pada perlindungan untuk seluruh rakyat. Tidak bisa orientasinya bisnis, karena sistem jaminan sosial nasional di seluruh dunia yang mengatur, yang mengakses sistem ini justru untuk menjawab ketidakmampuan dunia bisnis dalam mendistribusikan keadilan bagi rakyat. Maka itu tidak terwujud, dan kemudian di pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang. Dalam kurun waktu yang panjang itu juga tidak tercapai, tidak terbentuk undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kembali kepada pasal 52 dikatakan bahwa paling lambat setelah 5 tahun diundangkan,
Keempat badan yang ditunjuk yaitu Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri harus menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. Undang-undang ini ditandatangani oleh seorang presiden yang bernama Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober 2004. Pada hari terakhir Presiden Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden, dengan pertimbangan bahwa saya jadi atau tidak jadi lagi presiden, undang-undang ini harus tetap berjalan. Seluruh rakyat harus mendapatkan 5 jaminan seumur hidupnya. Namun setelah 5 tahun, artinya berakhir pada tanggal 19 Oktober 2009, hal itu tidak terwujud. Rakyat belum mendapatkan jaminan sosial. Kemudian kami harus menceritakan perjalanan di Dewan Perwakilan Rakyat. Secara aklamasi 9 fraksi mengatakan bahwa kita butuh melanjutkan perjuangan sistem jaminan sosial dengan mengajukan hak inisiatif DPR untuk membentuk rancangan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada tanggal 29 Juli 2010 disahkan menjadi draft resmi DPR RI, inisiatif DPR, rancangan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan kita mulai pembahasan. Waktu itu Saudara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surat presiden yang menugaskan 8 menteri untuk bersama-sama dengan Pansus RUU BPJS DPR RI membahas rancangan undang-undang BPJS tersebut. Tidak pernah ada dalam sejarah Republik sebuah undang-undang dikawal oleh 8 menteri. Dengan demikian kita tahu bobot pentingnya undang-undang tersebut. Dan pada tahun 2010, berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2010, Saudara Presiden juga mengeluarkan surat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 yang salah satu isinya adalah bahwa rancangan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus selesai di akhir tahun 2010, tepatnya pada bulan Desember 2010. Pada tanggal 7 Oktober kita mulai pembahasan bersama pemerintah dengan diwakili oleh 8 orang menteri, dan pemerintah mengatakan dengan tegas, pemerintah siap untuk membahas rancangan undang-undang, siap untuk membahas rancangan undang-undang bersama Pansus RUU BPJS DPR RI. Namun pada tanggal 9 Februari 2011, pemerintah pun dengan tegas mengatakan tidak siap membahas RUU BPJS sebelum ada ketetapan atau fatwa dari Mahkamah Agung bahwa rancangan undang-undang itu bisa berupa pengaturan sekaligus penetapan. Selama 6 bulan atau setengah tahun, nasib rakyat hanya diperdebatkan lewat perdebatan semantik yang tidak perlu. Pemerintah bersikeras bahwa undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya boleh bersifat penetapan. Kami dari Pansus DPR RI menyatakan bahwa undang-undang tidak boleh lagi hanya sekedar jargon. Undang-undang harus operasional sehingga tidak terombang-ambing atau dijegal dengan peraturan-peraturan pemerintah yang tidak dibuat. Oleh karena itu, 9 fraksi sepakat bahwa Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus bersifat pengaturan agar bisa segera diimplementasikan untuk seluruh rakyat. Perdebatan ini tidak membahas hal-hal lain, tidak memperdebatkan bagaimana nasib rakyat yang tidak memiliki jaminan sosial. Sementara kita tahu jutaan rakyat tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak memiliki jaminan kecelakaan, tidak memiliki jaminan pensiun, tidak memiliki jaminan hari tua, dan tidak memiliki jaminan kematian.